Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Intan dalam program Sindir Sinau di Rumah. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8 tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tapi sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, materi mobilitas sosial, serta mengerjakan soal pada Office 365, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang pada lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial pada lapisan yang berbeda. Sebagai contoh, mobilitas vertikal dibagi menjadi dua lagi, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke atas disebut social climbing, sedangkan vertikal ke bawah disebut social sinking. Berikut adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Dari struktur gambar vertikal ke atas tersebut, maka dapat dilihat dari kakek, nenek, serta ayah dan ibu yang bekerja sebagai pedagang kecil, akhirnya mendapatkan generasi anak menjadi seorang pengusaha. Bisa dikatakan bahwa struktur bagan ini membuktikan bahwa dia mengalami mobilitas vertikal ke atas. Berikut ini adalah contoh gambar mobilitas vertikal ke bawah atau yang biasa disebut sebagai social sinking. Dari struktur gambar keluarga tersebut terlihat kakek adalah sebagai pengusaha, nenek pedagang, yang mana keturunannya ayah itu adalah seorang pedagang dan ibu perawat dan menghasilkan keturunan anak tapi yang bekerja sebagai satpam. Dari sini dapat dibuktikan bahwa keluarga tersebut mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Sekarang kita memasuki pada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, maka dapat dijelaskan, Pak Amir bekerja sebagai kuli bangunan di perusahaan A. Kemudian karena suatu hal, dia dipanggil di perusahaan B dan bekerja sebagai kuli bangunan juga. Dari sini, maka tidak terjadi pergeseran kedudukan status sosial pada Pak Amir. Mobilitas horizontal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas geografis atau biasa disebut sebagai mobilitas lateral, dan yang kedua adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas geografis atau lateral merupakan perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Mobilitas selanjutnya adalah mobilitas antar generasi, di mana mobilitas antar generasi ini terjadi perpindahan antara dua generasi atau lebih, seperti generasi ayah dan ibu, generasi kakek dan nenek, atau generasi cucu. Mobilitas antar generasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas intragenerasi, yang mana mobilitas ini dialami oleh seseorang atau sekelompok dalam satu generasi. Contohnya, Pak Darjo yang awalnya seorang buruh koran, namun karena ketekunannya dalam bekerja, akhirnya dia memiliki unit usaha sendiri. Yang kedua adalah mobilitas intergenerasi, yang mana mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Sebagai contoh, kakeknya adalah seorang bupati, sedangkan bapaknya adalah seorang camat. Akhirnya anaknya hanya sebagai kepala desa. Jadi kesimpulannya, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial atau sekelompok orang yang mengarah pada hal yang lebih tinggi atau yang lebih rendah
sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita akan kembali lagi pada pertemuan selanjutnya dalam program Sindir Sinau di Rumah pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.